Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Utawi maknane muttaqin iku ana telung werna. Sewiji, muttaqin makna ngedohi syirik lan ngedohi dosa kang dadi sebabe langgeng ing dalem neraka. Lan kapindhone maknane muttaqin iku ngedohi maksiat kabeh lan lakoni taat kabeh dhahiron wa batinan. Lan kaping telune maknane muttaqin iku bersih-bersih atine lan sire saking barang kang dadi nungkulaken Allah taala. Lan iya iku la takwa kang hakiki. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan terkait penafsiran term muttaqin, kafirin, serta munafikin dalam kitab Baitur Rahman karya Kiai Haji Soleh Darat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 1-20. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalam ayat 1 ini berisi ayat muqatta'ah. Jadi di sini kita tidak akan menerangkannya. Langsung ke penjelasan ayat kedua yang menjelaskan tentang term muttaqin. Ayat kedua ini menjelaskan bahwa kitab ini tidaklah diragukan oleh orang-orang yang berakal sempurna, yaitu orang-orang muttaqin. Sedangkan kaum musyrikin, Yahudi, serta Nasrani, mereka tidaklah mempercayai bahwa kitab Al-Quran berasal dari Allah. Oleh karena itu, mereka dianggap tidak memiliki akal yang sempurna. Makna muttaqin ada 3. Yang pertama, menjauhi syirik dan menjauhi dosa yang bisa menyebabkan abadi di dalam neraka. Yang kedua, menjauhi maksiat dan menjalankan ketaatan, baik secara zahir maupun secara batin. Dan yang ketiga yaitu bersihnya hati dari hal-hal atau urusan yang membuatnya lupa dari Allah. Kitab Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang takut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sebelumnya dijelaskan tentang makna muttaqin, ada tingkatan dalam ketakwaan, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu awam, yaitu tingkatan orang yang memperoleh Islam dan iman. Yang kedua yaitu khawas, yaitu tingkatan orang yang memperoleh keyakinan dan ihsan. Dan yang terakhir yaitu khawasul khawas, yaitu orang yang mendapatkan musyahadatul ayan atau bertatap muka dengan Tuhan, yaitu mereka yang melupakan dirinya karena telah melihat Tuhan. Ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Penjelasannya yaitu orang yang bertakwa adalah mereka yang beriman serta meyakini sesuatu yang tidak terlihat oleh panca indera. Maksud dari meyakini hal-hal yang gaib yaitu membenarkan sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Ia tetap melakukan ibadah walaupun dalam keadaan tidak ada satupun makhluk yang melihat. Berbeda dengan ibadahnya orang munafikin, yaitu mereka meninggalkan ketaatan dan melakukan maksiat ketika tidak ada makhluk yang melihatnya. Muttaqin atau orang yang bertakwa adalah mereka yang menegakkan sholat sesuai dengan rukun dan syaratnya, serta menginfakkan setengah dari harta yang telah Allah beri kepadanya. Selain menjalankan syarat dan rukun sholat, hati juga harus khusyuk, tawadu, dan khauf kepada Allah. Selain itu, ada kejujuran dan keikhlasan di dalam niatnya sholat. Dalam hal ini, ahli zahir dan ahli batin berbeda pendapat. Ahli zahir menganggap salam sebagai tanda keluarnya seseorang dari sholat. Namun, bagi ahli batin, ia menganggap salam sebagai tanda masuk sholat. Karena sikap atau posisi berdiri ruku, sujud di dalam sholat sebagai tanda bahwa manusia memiliki sifat nabatiyah, hayawaniyah, serta nafsiyah, sehingga manusia akan sadar pada kedudukannya yang hina. Muttaqin menginfakkan hartanya sebanyak-banyak yang ia miliki
agar sholatnya bisa sempurna dan langgeng di mata Allah. Karena sedekah sendiri bisa membersihkan diri dari hal-hal yang kotor. Jadi, bisa disimpulkan bahwa sifat muttaqin umatnya Nabi Muhammad ada 3. Yang pertama yaitu beriman kepada hal yang gaib. Yang kedua, mendirikan sholat. Dan yang ketiga yaitu menginfakkan hartanya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Utawi rupane muttaqin lan sifate muttaqin yaiku wong kang padha ngimanaken ngestuaken lan ngeyakinaken ing barang kang samar kang ora ketingal moto. Lan malih sifate muttaqin iku padha jenengaken ing salat 5 waktu kelawan cukupe rukun lan syarate. Lan malih sifate muttaqin iku padha nafahaken lan padha ngetokaken setengah saking barang kang ingsun peringaken marang wong iku kabeh kelawan dedalan zakat utawa sedekah. Utawi iki ayat manggone marang 3 perkara. Tegese iki kitab dadi sebab nuduhaken marang manungsa kabeh bisa ngedohi syirik lan ngedohi maksiat lan nglakoni perintah lan jukung marang Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ciri orang muttaqin yang disebutkan pada ayat 4 ini yaitu mereka wajib mengimani adanya Al-Quran secara keseluruhan serta menjalankan isi dari Al-Quran yang memuat tentang syariat dan hukum. Selain itu, ia juga harus mengimani adanya kitab-kitab lain sebelum Al-Quran, namun tidak perlu mengimani isinya secara keseluruhan. Ayat kelima, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Penjelasannya yaitu muttaqin yang sudah memiliki sifat-sifat yang telah disebutkan di atas, maka ia menjadi seorang mukmin yang sempurna dan mendapatkan petunjuk hudan dari Allah. Lafal hudan sendiri merupakan isyarat dari Allah yang diibaratkan seperti setetes air dari air lautan. Allah Maha Kaya, segalanya bagi Allah hanyalah kecil. Ketika Allah sudah memberi petunjuk kepada hambanya, maka di akhirat kelak ia akan memperoleh keberuntungan.